Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana acara New Life pada malam hari ini. Ya, pemirsa, mungkin kita lihat ada sesuatu yang baru. Apa ya? Wah, MC-nya baru nih pemirsa. Ya. Nah, ini namanya Pipi. Pipi gimana kabarnya nih? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Kalau Ana? Tetap sama luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya, Pipi kelihatannya kok dari tadi senyum-senyum terus. Kayaknya ada kebahagiaan di balik senyumannya. Boleh cerita nggak apa sih? Oh, iya nah, kemarin kan Kak Vivi baru ulang tahun. Selamat Ulang tahunnya tahun ini kayaknya berkesan sekali. Jadi sampai saat ini masih bahagia kayak gitu tuh. Ya pemirsa, mungkin pemirsa di rumah juga pada malam hari ini ada yang merasakan kebahagiaan di dalam hati Anda. Mungkin Anda juga ada yang merasa tidak bahagia, atau Anda bertanya-tanya kebahagiaan itu sebetulnya apa sih? Apakah setiap orang bisa merasakan bahagia? Ataukah mungkin kebahagiaan itu hanya milik orang-orang tertentu? Nah, pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena kami yakin dan percaya setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Karena itu pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, pengharapan, dan masa depan yang baik selalu ada untuk kita semua. Ya, pemirsa, bila pemirsa memiliki permasalahan, Anda bisa curhat kepada kami, bisa SMS di 0819 081 74 kali 1. Apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, Anda bisa curhat kepada kami. Jangan ragu lagi, jangan bingung lagi. Ayo ambil handphonenya, curhat kepada kami di 0819 081 74 kali 1. Ya, Pipi ulangi sekali lagi. Oke, kami ingatkan sekali lagi bisa meng-SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, pada malam hari ini kita mengangkat tema mengejar Kebahagiaan. Ya. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya, juga cantik-cantik. Wah, kita berarti perempuan semua ya. Bila pemirsa penasaran, kita langsung sapa narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya. Selamat malam Ibu Erti. Selamat malam Ana, selamat malam Pipi, Malam. selamat malam pemirsa. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Pipi, selamat malam Ana, selamat malam Bu Ervi, selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Wow, walaupun udah malam, ibu-ibu ini tetap semangat ya. Harus dong. Ya, pada malam hari ini kan mengangkat tema mengejar kebahagiaan. Ya. Kenapa sih malam-malam begini kok mengangkat tema mengejar kebahagiaan? Iya, banyak orang di dalam kehidupannya yang berusaha setengah mati mengejar sesuatu di dalam kehidupannya untuk tujuannya adalah untuk supaya mereka bisa mati-matian mengejar kekayaan, supaya mereka berpikir ketika kekayaan itu mereka orang yang berusaha mati-matikan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, karena mereka berpikir ketika mereka mendapatkan pasangan hidup yang terbaik maka mereka akan menjadi bahagia. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan adalah
ketika seseorang semakin berusaha mengejar apa yang mereka pikir bisa membuat mereka bahagia, seringkali orang-orang tersebut malah merasa putus asa atau merasa jenuh karena terjebak dalam satu situasi di mana semakin mereka mengejar itu, semakin mereka entah mereka mendapatkannya ataupun tidak, semakin keinginan itu terus mengejar mereka dan sehingga pada akhirnya mereka berada dalam satu titik ketidakpuasan dan keputusasaan. Itulah yang banyak terjadi dan kita jumpai di lapangan hari-hari ini. Karena itulah pada malam hari ini kita angkat tema mengejar kebahagiaan. Apa sih sebenarnya kebahagiaan yang sejati? Apa sih, apakah yang selama ini kita kejar, kita anggap itu bisa menghasilkan kebahagiaan di dalam diri kita? Apakah itu akan sungguh-sungguh benar-benar mendatangkan kebahagiaan? Oleh karena itu, pemirsa jangan kemana-mana. Karena memang kita akan membahas secara tuntas bagaimana caranya mengejar kebahagiaan itu. Ya. Ya Bu, emang kebahagiaan itu diukur seperti apa sih Bu? Seperti itu. Iya, silakan. Seringkali ya orang mengukur kebahagiaan dari apa sih yang dia milikin sekarang. Kita memiliki sesuatu, makanya kebanyakan orang lihat dari materi, rata-rata seperti itu. Jadi, orang mikir saya memiliki materi yang cukup, yang berlebihan, pokoknya yang oke lah, dan dia ngerasa bahagia. Tapi seringkali kan tidak seperti itu ya. Tapi seringkali di masyarakat dia ngeliat, oh orang ini ya mampu, dia berada, kelihatannya hidupnya oke, dia pasti bahagia. Tapi pemirsa, itu tidak menjamin ya. Orang yang mampu, orang yang kelihatannya semuanya baik, kelihatan kasat matanya semuanya baik, semuanya oke, itu tidak menjamin apa-apa. Iya, ukuran kebahagiaan itu sebenarnya gampang kok. Bisa dilihat ketika seseorang itu sedang berada dalam kondisi kesendirian. Orang yang bahagia dalam situasi yang sedang sendiri, dia akan tetap merasakan damai, dia akan tetap merasakan tenang, dia akan tetap merasakan bahagia gitu. Tetapi orang yang tidak bahagia sebaliknya, di tengah kesendirian dia akan merasa galau, dia akan merasakan kekacauan, dia akan merasakan membutuhkan seseorang. Aku merasa kesepian, aku merasa seorang diri, aku merasa aku tidak memiliki siapa-siapa. Itu ciri-ciri yang pertama, yang untuk membedakan antara orang yang bahagia dan tidak bahagia. Yang kedua, orang yang bahagia dimanapun dia berada, dia akan berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Dia akan berpikir apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Sementara sebaliknya, orang yang tidak bahagia dimanapun dia berada, dia berpikir apa yang bisa dia dapatkan ketika dia bertemu dengan orang lain. Dia berpikir apa yang bisa dia ambil, keuntungan apa yang bisa dia ambil ketika dia bertemu dengan orang lain, dengan tujuan supaya orang lain memuaskan apa yang menjadi keinginan dia. Seperti itu ciri-cirinya. Nah, kalau misalnya kelihatannya kan kalau misalnya orang kaya itu hidupnya enak gitu ya. Semuanya yang dia mau pasti ada gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu, apakah benar hanya orang kaya yang bisa menikmati hidup bahagia itu? Tidak ya. Setiap lapisan masyarakat ya, saya rasa setiap orang pasti bisa merasakan kebahagiaan. Soalnya apa? Kebahagiaan tidak tergantung dari keadaan kita seperti apa yang kita miliki, tidak. Tapi kebahagiaan itu lebih ke apa yang di dalam hati kita, apa yang kita syukurin. Ada orang kaya ya, dia ngerasa aku sudah memiliki segalanya, tapi itu tidak menjamin dia itu tenang loh, hatinya itu tenang enggak. Tapi juga banyak orang yang kelihatannya hidupnya pas-pasan, tapi dia dalam hatinya ya dia ngerasa tenang, hidupnya damai. Itu jauh lebih berguna ya daripada kita berkelebihan tapi hati kita masih ada yang ganjel, ada yang gasrek, ada yang ya kadang-kadang kita masih ya seperti tadi Bu Dita bilang galau, kacau. Nah, itu lebih gimana ya? Lebih nggak mengalami ketidaktenangan gitu ya di dalam kehidupan. Jadi memang kalau kita mau jujur, berapa banyak juga di luar sana ternyata orang-orang yang notabene kaya begitu ya, memiliki kekayaan, memiliki kekayaan dalam bidang materi dalam hal ini, tetapi kenyataannya justru tidak merasakan kebahagiaan. Mungkin rumah tangganya berantakan misalnya, atau anak-anaknya menjadi tidak terperhatikan karena kedua orang tuanya sibuk untuk mencari materi itu gitu. Ada juga bahkan orang-orang yang lebih ekstrim lagi, yang ketika dia sampai di puncak kekayaannya, justru pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan itu benar-benar pernah terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mengukur kebahagiaan berdasarkan
berapa jumlah materi yang kita miliki, saya rasa kok itu kok nggak tepat ya. Saya rasa kok itu tidak benar gitu. Karena apa? Kalau kekayaan bisa membuat orang bahagia, seharusnya tidak ada orang yang mengalami situasi yang tidak tenang ketika dia sudah mendapatkan segala sesuatunya, betul ya? Iya. Tetapi yang kenyataannya kekayaan ini sebenarnya juga tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli tempat tidur yang bagus, yang indah, yang mahal gitu ya, yang nyaman mestinya. Tetapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Itu faktanya, begitu. Dan seringkali sayangnya kita seringkali tidak menyadari hal itu gitu, sehingga kita berfokus pada kalau aku mau bahagia maka aku harus mengejar uang sebanyak-banyaknya. Padahal kuncinya bukan di sana. Ya. Ya, kami mau ingatkan kembali buat pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda yang sedang menggapai segala impian Anda untuk mengejar segala kebahagiaan, mungkin Anda juga ada yang merasa mempunyai permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, baik masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Anda bisa curhat kepada kami, sharing mengenai permasalahan Anda di nomor telepon Di nomor 0819808174 ya, dan kami mohon maaf mungkin selama kami siaran kami tidak menerima line telepon, kami hanya menerima line SMS. Bila Anda mau menelepon bisa setelah acara ini berlangsung. Ya Bu, bagaimana caranya, atau mungkin pemirsa bertanya bagaimana caranya atau kunci kebahagiaan itu, kayak gitu. Silakan untuk ibu yang berbahagia yang menjawab. Apakah Gimana dijual kuncinya? Ada Banyak kuncinya. Saya rasa ya kalau kunci dari kebahagiaan semuanya berasal dari hati kita. Bagaimana sih sikap hati kita? Yang pertama ya, kalau kita bisa mensyukuri keadaan kita, itu kita bisa menjadi orang yang paling bahagia deh di dunia ini. Seberapapun ya, apapun keadaan kita sekarang ya, kita dalam keadaan yang di atas apa di bawah, kalau kita bisa mensyukuri, kita bisa merasa bahagia. Tapi satu kali kita ngerasa kita mengeluh, terus kita ngerasa aduh kok keadaanku seperti gini, kita nggak akan merasa bahagia. Jadi kuncinya bersyukur ya Bu, bersyukur. ya? Dengan apapun yang sedang kita alamin sekarang, kita pasti merasa bahagia. Dan itu juga tergantung pada hati ya. Semuanya tergantung pada hati kita. Jangan sampai keadaan itu mempengaruhi kita, keadaan kita. Biarlah keadaan itu tidak pengaruh sama hati, sama hati kita. Biarlah hati kita apa adanya. Hati kita ini benar-benar bergantung sama Tuhan ya. Hati kita bergantung sama Tuhan. Kita berharaplah apapun yang ada pada sekarang itu semuanya dari Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengucap syukur ya. Apapun yang ada sekarang itu semuanya karena dari Tuhan. Iya, seringkali kita tanpa kita sadari ya, kita mengandalkan kebahagiaan kita pada hal-hal di luar dari diri kita. Kita mengandalkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sebenarnya tidak abadi sifatnya. Seperti misalnya kita mengharapkan kebahagiaan dari uang, tadi salah satu contohnya dari materi. Atau kita mengharapkan kebahagiaan dari pasangan hidup kita. Jadi kita berpikir kalau pasangan hidup kita baik, kalau pasangan hidup kita sempurna, bisa membahagiakan kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Tetapi jika pasangan hidup kita tidak bisa membuat kita bahagia, justru membuat kita kesal, membuat kita jengkel dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya sah bagi kita untuk kemudian merasa tidak bahagia. Maksudnya wajar lah kalau kita tidak bahagia karena keadaan membuat kita tidak bahagia. Seringkali kita mengambing hitamkan keadaan orang-orang di sekeliling kita ataupun benda-benda yang sebenarnya tidak kekal sifatnya gitu ya, sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Yang mana kalau kita mendasarkan pada hal-hal itu sifatnya sangat rapuh sekali, dan pada akhirnya hati kita nih sangat gampang up and down gitu loh. Hari ini aku menang undian, aku senang gitu loh. Tapi besok giliran ada orang yang nyebelin, kemudian mood kita jadi jelek. Kemudian kita jadi tiba-tiba jadi orang yang berubah jadi nggak bahagia. Rugi amat gitu loh kalau kita mendasarkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak tentu sifatnya. Karena apa? Pada akhirnya ujung-ujungnya kita yang jadi tidak menentu. Oleh karena itu tadi benar yang Bu Erti bilang bahwa kebahagiaan kita sebenarnya ditentukan dari apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Orang bisa menyebalkan. Kita mungkin bisa tidak punya uang. Suami kita mungkin bisa membuat kita kecewa. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita?
Nah, yang ada di dalam diri kita ini yang paling penting kita mengenal siapa sumber kebahagiaan sejati. Sumber kebahagiaan sejati adalah pencipta kita, nomor satu di sana. Jadi kita harus mengandalkan, seperti yang tadi Bu Arfi juga sudah sampaikan, kita harus mengandalkan kehidupan kita ini kepada pencipta kita. Merasakan kasih sayangnya, karena hanya orang yang memiliki kebahagiaan di hati yang bisa hanya orang yang mengalami kasih sayang Tuhan yang bisa memiliki atau bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita tidak merasakan kasih sayang dari sumber kasih itu, maka kita tidak bisa merasakan kebahagiaan itu. Maka yang paling pertama, yang paling penting adalah mengandalkan kehidupan kita pada Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Baru kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan sejati. Nah, rasa syukur itu akan timbul kemudian. Rasa bisa menyayangi orang lain itu akan timbul kemudian seiring dengan kita merasakan atau menikmati kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hanya orang yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain juga. Betul ya? sekali. Iya, kadang-kadang kita berpikir, oh, aku harus punya pasangan yang bahagia supaya aku bisa bahagia. Padahal itu salah besar. Yang benar adalah aku harus memiliki kebahagiaan dulu di dalam diriku, baru aku bisa membuat pasanganku bahagia dan pasanganku pun bisa membuat aku lebih berbahagia lagi. Seperti itu. Ya, sepertinya perbincangan kita semakin seru. Namun pemirsa, kami ingatkan kepada pemirsa, apabila pemirsa sedang mengalami permasalahan atau merasa dikecewakan atau yang lagi sedang galau, kami ingatkan kepada pemirsa, angkat teleponnya sekarang juga, SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, ini ada SMS dari pemirsa kan yang mengatakan, gimana mau bahagia sedangkan suamiku aja selingkuh. Nah, menurut ibu-ibu nih, bagaimana nih? Kalau suaminya selingkuh, gimana mau bahagia, kan kayaknya sakit hatinya gitu. Iya sih, kalau kita lihat faktanya ya, kebanyakan orang bilang gimana mau bahagia, suaminya selingkuh. Tapi kan itu baik lagi seperti yang tadi sudah kami sharingkan mungkin ya, balik ke hati kita ya. Kalau hati kita benar, kita bergantung pada Tuhan, suami selingkuh itu bukan menjadi masalah besar ya bagi kita ya. Mungkin kalau orang lihat, waduh, itu kok rasanya kalau suami selingkuh, rasanya dunia itu sudah hancur, nggak ada harapan lagi. Tapi tidak ya, kita berharap sama Tuhan. Mungkin kita lihat kenyataan kok nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Tapi saya percaya ya, kebahagiaan itu bukan apa yang kita lihat sekarang ini. Kita bisa berdoa, kita bisa Tuhan, kita bisa berdoa untuk suami kita yang lagi mungkin saya katakan sakit ya, saat ini kita sakit. Dan saya percaya dengan kita berdoa, kita berharap pada Tuhan, itu tidak mustahil suami kita akan berubah. Kalau saya sih sesimpel itu. Saya seringkali kita lihat apa yang kelihatan kenyataan kita. Cuma sebenarnya itu jangan dilihat dari sana. Apa yang dalam hati kita percaya saja. Kalau suami kita tuh orang yang benar, orang yang gimana. Kita ngomong yang positif-positif dan saya percaya suami kita pasti berubah. Iya, dan kadangkala kita menjadi berat sebelah ya ketika kita melihat kenyataan bahwa gimana saya mau bahagia, orang suami saya berselingkuh. Jadi kemudian kita berfokus pada masalah kita. Padahal sebenarnya saya sangat percaya begini Bu, suami istri ini kan sebenarnya dua pribadi yang kemudian menyatu menjadi satu gitu ya. Berkomitmen bersama untuk hidup bersama, membangun rumah tangga bersama. Dua pribadi yang menjadi satu. Nah, saya sangat percaya begini Bu, ketika salah satu sakit dalam artian sebenarnya adalah tugas dari pihak yang satunya lagi ini untuk menolong yang sakit. Suami ibu ini kan dalam keadaan sakit, tetapi bukan sakit fisik ya. Secara kasat mata mungkin tidak kelihatan, tetapi sebenarnya secara batin suami ibu sakit gitu. Nah, jadi dalam tanda kutip nih ya Bu ya, sakit bukan berarti fisiknya yang sakit. Nah, kadang-kala kita berharap orang yang sakit itu bereaksi selayaknya orang normal. Padahal sebenarnya kalau kita lihat orang di rumah sakit, orang yang sedang sakit, sedang diinfus, mungkin nggak kalau kita ngajak dia, yuk main bola gitu loh, bisa nggak kira-kira dia main bola dengan normal seperti layaknya orang sehat? Kan nggak bisa ya. Nah, kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita meminta suami kita yang sedang terluka mungkin untuk dia bisa setia gitu ya. Nah, sementara dia sedang mengalami sakit. Nah, ini adalah tugas kita sebagai seorang istri untuk
bisa merawat. Karena kalau bukan istri yang merawat suami, lalu siapa lagi? Nah, saya sangat percaya karena kita ini dua, suami istri ini dua yang sudah menjadi satu, maka sebenarnya dari pihak istri juga, dari pihak ibu yang mengirimkan SMS juga perlu untuk melakukan introspeksi diri, Bu. Kita melihat apakah selama ini yang kita berikan, yang kita perhatian, yang kita sudah lakukan terhadap suami kita, apakah itu memang benar-benar sudah memenuhi atau menjawab apa yang menjadi kebutuhan suami kita. Ingat, kebutuhan yang harus dijawab adalah kebutuhan suami kita. Seringkali kita mengatakan bahwa saya sudah melakukan A, B, C, D, E sampai mungkin Z begitu ya. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Saya sudah melayani dia, saya sudah memberi dia makan dengan baik, saya sudah memasak, saya sudah membersihkan rumah, saya sudah menjaga anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah menyebutkan satu-satu. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal yang kita miss, yang belum kita lakukan. Misalnya kadang-kadang nih ibu-ibu, saya sendiri juga suka mengalami seperti itu. Kita sendiri kadang suka sibuk dengan pekerjaan kanan kiri, sehingga pada akhirnya kita lupa untuk memperhatikan suami kita sebagai seorang pribadi. Kadang suami kita nggak butuh kok, maksudnya dalam artian rumah harus dibersihkan. Kadang suami saya pernah ngomong sama saya, kadang kamu udahlah nggak perlu melakukan itu semua gitu loh. Tinggalin dulu itu semua selama saya ada di rumah. Kamu duduk deh sama saya ngobrol-ngobrol gitu loh, cerita-cerita. Yang dia rindukan adalah pribadi kita gitu loh. Tapi kadang-kadang kita salah mengira. Kita kira dia mau lihat rumah bersih. Kita kira dia mau ada makanan di meja, padahal mungkin dia pikir, aku makan di luar juga nggak masalah kok. Yang paling penting aku bisa ngobrol sama kamu gitu loh. Aku menikah, suami saya pernah bilang sama saya, aku menikah bukan cari koki. Kalau aku menikah cari orang yang pintar masak, aku akan cari koki gitu loh. Tapi kan kenyataannya aku tidak mencari koki seperti itu. Jadi introspeksi seperti itu mungkin perlu juga dilakukan, mengenal tipe kepribadian pasangan. Seperti apa sih tipe kepribadian pasangan saya? Apakah saya sudah cukup mengenal kepribadian suami saya? Bagaimana kalau suami saya marah? Reaksi apa yang seharusnya saya berikan supaya saya bisa meredamkan amarahnya? Ataukah mungkin selama ini sikap kita, apakah kita sudah itu tadi sudah memberikan yang terbaik menurut ukuran suami, bukan sekali lagi bukan menurut ukuran kita. Karena masing-masing orang punya bahasa kasih ya Bu ya. Yang disebut bahasa kasih, ada orang yang senang untuk dilayanin, ada orang yang senang dikasih hadiah, ada orang yang nggak usah dilayanin, nggak usah dikasih hadiah, cukup disayang-sayang, setiap hari udah senang gitu loh. Yang ini murah meriah. Ada orang yang senangnya saat-saat mengesankan, waktu-waktu yang spesial bersama. Ada beraneka ragam. Jadi masing-masing orang treatmentnya bisa berbeda-beda. Nah, kalau misalnya pemirsa kan apa sih bahasa kasih atau misalnya tipe kepribadian, mau tahu gimana nih caranya? Caranya gampang, bisa telepon aja ke nomor yang sama. Setelah acara ini berakhir, bisa ketemu deh sama salah satu dari kita. Kita bisa cerita-cerita lebih jauh, lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Dan semua layanan yang New Life berikan, semuanya diberikan secara gratis. Tetap di nomor yang sama ya, di 0819 081 74 kali 1. Ya pemirsa, kita udah itu ada SMS yang masuk. Malam Kak, aku Jul di Jodoh. Aku sudah beristri tapi kami kurang bahagia karena kami nggak juga dikaruniai anak. Mohon solusinya. Gimana nih Bu? Terima kasih buat SMS-nya. Gini ya, kalau sampai saat ini belum dikaruniai anak, mengucap syukur lah. Berarti kan masa-masa bulan madu diperpanjang. Jadi masa-masa pacarannya ya, masa-masa berdua. Soalnya kadang-kala ya, kadang serba salah juga ya Bu ya. Orang yang belum punya anak, mereka jadi gini, kok belum punya anak ya. Padahal kalau seperti kita yang punya anak, waduh kadang-kadang juga rada-rada ribet ya kita ngurusin anak. Cuma bersabarlah, kalau anak itu berkat dari Tuhan. Percaya saja, pada waktunya yang tepat Tuhan pasti akan memberikan. Mungkin kalau dulu saya pernah pikir seperti ini, kalau kita ya saya mau beli satu handphone ya, saya bisa loh, saya nabung setiap bulan sampai jumlahnya cukup, saya akan bisa beli handphone. Tapi ya kalau anak itu nggak bisa loh. Anak itu kita mau nabung berapapun, itu anak tuh anugerah pemberian Tuhan. Jadi saya
saya pikir ya, kalau nanti pada saat ini belum dikaruniai anak, itu bukan berarti Tuhan tidak memberi anak. Itu pasti suatu kali Tuhan akan memberkati. Mungkin saat ini masih ada yang Tuhan masih lihat kondisi keuangan, mungkin masih belum stabil. Kalau belum stabil, mungkin ada baiknya kalau sudah stabil baru kita punya anak, kan juga lebih baik, bisa disesuaikan. Jadi jangan ngerasa kok saya belum punya anak. Percaya dan berdoa saja. Itu pasti kalau suatu kali dengan waktu yang tepat Tuhan pasti akan mengaruniakan anak. Tapi bukan berarti kalau nggak punya anak nggak bahagia, enggak ya. Saya percaya banyak cara yang membuat kita bahagia. Nggak harus punya anak baru kita bahagia, nggak seperti itu. Betul sekali. Dan sebenarnya justru ketika kita tidak memiliki anak, kita bisa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjadi bapak atau ibu dari banyak anak-anak. Karena begitu banyak di luar sana anak-anak yang tidak terperhatikan, anak-anak yang memiliki orang tua secara fisik tetapi tidak merasakan kehadiran orang tua itu. Jadi menurut saya segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Dan jika memang saat ini belum saatnya, yang pertama ya seperti tadi Bu Evi bilang, tetap percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi indah pada waktunya. Dan yang kedua, kalaupun sambil menunggu gitu ya, waktu itu tidak belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dari yang pernah kita bayangkan gitu loh. Dengan kita tidak memiliki anak secara fisik, bukan berarti kita tidak bisa mengasihi orang lain gitu, bukan berarti kita tidak bisa mengasihi orang seperti kita mengasihi anak kita sendiri. Justru itu adalah kesempatan buat kita untuk bisa menjadi bapak atau ibu dari banyak orang. Nah, ini ada SMS yang sudah masuk dari 8490. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya sudah termasuk orang bahagia karena makan enak, tidur nyenyak, padahal masalah dengan anak yang bandel, suami cuek, tapi saya bisa memahaminya dan gak pernah gelisah. Jadi apakah bisa dibilang orang bahagia seperti itu? Ya, yang bisa menentukan seseorang bahagia atau tidak itu bukan orang lain, Bu. Kalau Ibu merasa Ibu bahagia, berjalan dengan itu. Jadi saya rasa itu tidak perlu ditanyakan dengan orang lain, karena yang bisa tahu, saya tidak pernah bisa tahu apakah Bu Ervi bahagia atau tidak. Karena apa yang lebih mengetahui apakah Bu Ervi bahagia atau tidak adalah diri Bu Ervi sendiri dan Tuhan, begitu. Karena seringkali orang memakai topeng kebahagiaan atau topeng ketidakbahagiaan gitu loh, karena memiliki tujuan yang mana kita nggak ngerti gitu. Nggak ada satupun dari kita yang bisa menebak seseorang, oh orang ini kelihatannya bahagia gitu, karena beberapa kasus, beberapa peristiwa yang sering saya jumpai gitu ya, kulit luarnya kelihatannya bahagia, kayaknya segala sesuatunya sudah sempurna gitu, tapi ternyata begitu masuk ke dalamnya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tapi justru sebaliknya ada orang-orang yang tadi mungkin Bu Evi juga sudah cerita, ada orang-orang yang hidupnya kelihatannya sederhana, kelihatannya dari luar biasa-biasa aja, tetapi ketika kita ngobrol sama dia, wow, kita merasakan dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan bukan dalam arti materi ya, tetapi dia memiliki kekayaan nilai-nilai di dalam kehidupannya yang mana kita bisa, wow, ketika kita dekat dengan orang itu kita bisa merasakan kebahagiaan gitu loh. Jadi menurut saya yang bisa merasakan, yang bisa memutuskan apakah ibu bahagia atau tidak adalah bagaimana ibu dan bagaimana hubungan ibu dengan Tuhan gitu. Jadi hanya ibu dan Tuhan saja yang tahu. Nah, mengenai anak ibu dan juga suami ibu ya Bu, saya sangat yakin dan percaya bahwa ibu menginginkan untuk memiliki anak yang baik, anak yang terbaik, dan juga suami yang baik gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kita menginginkan hal yang baik terjadi dalam hidup kita, tetapi tanpa kita sadari perkataan yang kita keluarkan dari dalam diri kita adalah perkataan-perkataan yang sebaliknya, yang tidak menunjang keadaan itu bisa terjadi. Contohnya, ibu pasti, saya sangat percaya setiap ibu pasti ingin punya anak yang baik. Tetapi saya lihat dari SMS ibu mengatakan punya anak yang nakal. Padahal saya sangat percaya tidak ada satu orang pun yang ingin melahirkan anak dan supaya anak itu nakal gitu. Saya sangat percaya di sana. Jadi mulai hari ini belajar Bu untuk memperkatakan kamu adalah anak yang baik, kamu adalah anak ibu yang hebat, kamu adalah anak ibu yang bakalan menjadi anak yang berhasil dan selalu sukses dimanapun kamu berada, apapun yang tangan kamu pegang,
kamu akan berhasil. Begitu juga dengan suami. Mulai katakan kepada suami, aku bersyukur karena aku punya suami yang perhatian, yang sayang sama aku, yang tanggung jawab sama anakku. Mulai mengatakan hal-hal yang benar, apa yang ibu inginkan terjadi dalam diri anak dan suami ibu. Ya, perbincangan kita semakin hangat saja, tapi kita harus break sebentar untuk pesan perubahan yang satu ini. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami mengingatkan kembali buat pemirsa, bila pada malam hari ini Anda memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun itu pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat kepada kami, kirimkan SMS di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk. Ya, SMS selanjutnya dari 1559 malam, ya malam. Saya laki-laki 27 tahun. Saya pengen sekali mendapatkan kebahagiaan seperti punya keluarga sendiri. Tapi gimana, pacar aja saya nggak punya. Saya pemalu sama cewek. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih New Life. Ya. Dari laki-laki 27 tahun. Iya. Ayo mulai searching. Gini ya, dengan mungkin nggak disebutkan namanya ya. Nggak disebutkan. Sebagai seorang laki-laki, laki-laki untungnya gini, laki-laki itu keuntungannya bisa nembak. Kalau perempuan keuntungannya bisa nolak. Jadi gini, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa nggak pede. Saya rasa mungkin abang ini nggak pede ya, rasanya gimana ya, malu untuk memulai suatu hubungan. Mungkin menjalin aja pertemanan, kan kalau langsung cari kamu mau nggak sama aku, kan nggak mungkin seperti itu ya. Mungkin pertama kita berteman dulu, berteman dengan banyak orang. Nah, pada saat berteman dengan banyak orang mesti ada lah yang salah satu, salah dua yang kita merasa kita stroke. Kalau kita ngomong kok bisa nyambung ya, kok kita enjoy lah, mesti ada lah. Dari sana pelan-pelan gitu loh. Jadi hubungan itu nggak langsung deket gitu, nggak. Malah kalau langsung deket itu yang berbahaya. Mesti dari awal berteman, teman biasa, habis teman biasa baru mungkin meningkat dari teman dekat. Mungkin kalau teman dekat mungkin teman biasa 20 orang, mungkin teman dekat bisa 3 orang. Dari 3 orang mungkin sering-sering ketemu, sering ngobrol. Kok tahu kok cewek ini kok agak enak ya diajak ngobrol, kok juga punya prinsip-prinsip yang hampir-hampir mirip, punya pandangan-pandangan yang bisa diterima. Mulailah bisa dideketin gitu loh, diajak ngobrol dulu pertama-tama. Dan saya rasa ya kalau cewek ya, kalau mamanya ketemu dengan cowok yang juga dia ngerasa oh kok ngomongnya nyambung, enak ya, mesti cewek itu juga senang ya seperti itu. Jadi jangan ngerasa aduh saya malu ya, saya nggak pede, enggak ya. Saya rasa cowok itu punya satu keunggulannya ya, dia bisa nembak ya, semuanya dia serak sama cewek ini. Kalau cewek sih sekarang kan masih, kalau budaya orang timur masih sungkan ya, kalau mau oh ya bang saya suka sama kamu. Kalau cewek kan nggak seperti itu. Kalau cewek paling cenderung diam dan menunggu dan bisa nolak. Jadi untuk
abang ini ya, jangan ngerasa malu, jangan ngerasa rendah diri. Minder. Saya bisa nggak ya menjalin hubungan sama cewek itu? Enggak ya, jadi kita harus berani mencoba gitu loh. Coba nggak salah, nggak bayar kok, gratis kok. Dan kalau cewek itu menolak, itu bukan berarti dunia berakhir, itu berarti si dia bukan jodoh Anda, dan masih banyak pilihan yang bisa kita searching lagi gitu loh. Jadi nggak harus satu cewek ini gitu. Iya. Dan kadang-kadang begini ya, kenapa sih kita bisa menjadi orang yang pemalu gitu? Tanpa kita sadari mungkin ada nilai-nilai yang salah yang selama ini kita pegang, yang membuat kita pada akhirnya bereaksi dengan salah. Karena apa? Bagaimana keadaan kita hari ini? Apa keadaan kita hari ini? Apa yang menjadi pola pikir kita? Apa yang menjadi pola tindakan kita? Itu sebenarnya ternyata adalah buah dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Nah, apa yang kita pikirkan ini bisa buah dari perlakuan orang-orang terhadap kita di masa lalu misalnya. Nah, segala sesuatu yang telah kita terima dari masa kita kecil sampai kita besar. Mungkin kita waktu kecil pernah mengalami penolakan, waktu kecil kita pernah diejek atau mungkin pernah dihina. Sehingga tanpa kita sadari itu menumpuk di alam bawah sadar kita, sehingga membangun kepercayaan yang salah terhadap diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya membuat kita menjadi tidak percaya terhadap diri kita sendiri. Betul ya? Nah, seringkali karena ketidakpercayaan terhadap diri sendiri itu membuahkan hasil pola tindakan yang mengikuti apa yang kita percaya ini. Karena kita percaya bahwa diri kita tidak berharga, diri kita tidak berguna, diri kita tidak layak, sehingga membuat kita akhirnya bertindak seperti itu, menjadi orang yang pemalu, cenderung menutup diri, lebih baik tidak kelihatan di depan orang daripada harus tampil. Begitu banyak pola tindakan yang salah yang sebenarnya diakibatkan oleh pola pikir atau nilai-nilai yang salah yang kita punya atau yang kita pegang. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Pola pikir yang salah hanya bisa dilawan dengan pola pikir yang benar. Jadi Anda harus memasukkan nilai-nilai yang benar dulu di dalam diri Anda, bahwa Anda adalah pribadi yang berharga. Seringkali orang-orang yang sempurna secara fisik merasa diri minder. Padahal sebenarnya dia memiliki kesempurnaan, dia memiliki kekayaan. Kalau dipikir-pikir, jari kita ini harganya berapa gitu loh. Mau nggak Ana satu jari telunjuknya ditukar dengan uang 1M, tapi jari telunjuknya saya ambil? Jangan, nanti Mau cacat. Nggak mau kan? Karena apa? Karena jari telunjuk ini sangat berharga. Nah, kalau kita mau menyadari sebenarnya betapa berharganya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, kita ini adalah pribadi yang sangat berharga. Tapi kalau kita tidak menyadari di sana, kita menghabiskan waktu kita di dalam kehidupan kita untuk mengubur segala potensi yang ada di dalam diri kita, dan pada akhirnya sayang, kita akan mengalami kekecewaan. Kenapa ya, kayak yang SMS menanyakan kenapa ya aku sampai saat ini saya ingin bahagia tapi kok saya nggak bisa? Karena mungkin Anda ada nilai-nilai yang salah yang selama ini Anda pegang, yang harus Anda perbaharui. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa memperbaharui nilai-nilai yang salah itu? Caranya adalah salah satunya bergabunglah dengan komunitas yang memiliki atau memegang nilai-nilai yang benar di dalam kehidupannya. Nah, kalau Anda bingung hari gini komunitas yang mana gitu, perasaan di mana-mana orang kalau begitu bilang nggak pede, dikatain cupu lah, dikatain nggak gaul lah, dikatain nggak keren lah, malah justru ejekan yang kita dapat gitu ya, bukannya malah dukungan. Nah, kalau kamu bingung di mana nyarinya, New Life tempatnya. Jadi kalau yang pada kebingungan, apa yang harus saya lakukan ya, saya mengalami situasi yang minder, nggak enak, seperti yang dialami oleh yang mengirim SMS, jangan sungkan-sungkan, Anda bisa menelpon di nomor berapa nih? 0819 081 74 kali 1. Tapi kalau mau telepon setelah acara ini berlangsung ya. Betul selama sekali. siaran kami menerima line SMS. Iya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 7015. Saya seorang istri dari suami yang super sibuk. Suami lebih sibuk dengan dunianya, hobi dan pekerjaannya, sehingga sering meninggalkan saya. Saya merasa sendiri dan kesepian. Untuk menghilangkan rasa sepi, saya mencari kebahagiaan di luar dengan cara nongkrong bareng teman-teman, karaokean dan sebagainya. Tetapi kebahagiaan yang saya dapat terasa semu karena saya sepi tetap menghantui saya. Bagaimana saya harus menyikapi situasi ini? Terima kasih. Untuk ibu yang ngirim SMS ya, mungkin sesibuk-sibuk suami mungkin ada selanya suami itu pas agak senggang ya, nggak mungkin sibuk terus mungkin dalam 1 minggu, mungkin ada 1 hari yang dia senggang.
Nah, waktu dia senggang itu ibu pakai waktu itu dengan sebaik-baiknya nemenin suami. Ngobrol lah, ngobrol macam-macam kan yang bisa diobrolin, deketin, dilayanin. Nah, saya rasa kalau suami sesibuk-sibuk apapun, kalau pas kita temenin dan dia ngerasakan gimana sih enaknya ditemenin istri gitu ya, dia pasti rasanya membutuhkan gitu lah, membutuhkan. Maksudnya juga suatu kali kalau pas dia kerja, dia pasti ngerasa, wih enaknya ya kalau saya di rumah ada istri saya yang nemenin. Tuh suami itu rata-rata seperti itu gitu loh. Jadi cari celah-celahnya di mana suami kita senggang dan kita masuk di sana, kita ngobrol, ngomong apa aja, katakan kayak membina hubungan lah, bukan berarti kalau sudah menikah lama terus nggak perlu waktu berdua, itu sangat perlu ya. Justru kalau waktu berdua itu kurang, itu masih tanda kutip ya, kita itu gimana pernikahan kita ini mesti ada kayak di hidung tanduk gitu ya. Soalnya kalau dalam pernikahan kalau nggak ada komunikasi itu rawan banget ya. Jadi ibu, dimana ibu nih ngerti ya kalau posisinya seperti gini juga nggak baik buat kehidupan pernikahan. Cari waktu yang mepet-mepet, meskipun 10 menit, tapi kalau dipakai dengan ngomong yang berkualitas, dipakai sebaik-baiknya, saya rasa itu merupakan waktu yang berkualitas bagi suami istri. Iya, dan saya sangat percaya juga satu hal, bahwa ketika suami merasakan kenyamanan di rumah, suami merasakan bahwa dia menemukan yang namanya home atau rumah gitu ya, di dalam rumah. Maksudnya kadang rumah ini tidak hanya bicara fisik rumah, tetapi kehangatan dari sebuah rumah itu. Ketika suami merasakan kehangatan di rumah, saya sangat yakin dan percaya bahwa suami ibu pasti akan tinggal di rumah. Dia akan lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada dia pergi di luar sana dengan teman-temannya gitu. Nah, kenapa suami ibu selama ini lebih memilih untuk di luar daripada berada di rumah bersama-sama dengan Anda? Itulah yang mungkin perlu untuk dievaluasi kembali. Saya tidak mengatakan bahwa mungkin apa yang Anda lakukan selama ini tidak baik ya, atau kurang baik, tidak. Saya sama sekali tidak mengatakan seperti itu, cuma maksud saya masih bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu, Bu. Jadi seperti yang tadi Bu Ervi katakan, masih bisa membangun komunikasi lebih intim lagi dengan suami, bangun lagi saat-saat bersama dulu dengan suami, mengingatkan kembali bersama suami bagaimana sih saat-saat indah waktu bersama dulu. Karena cinta itu tidak jatuh cinta itu bisa terjadi dengan sendirinya, tetapi bagaimana membangun sebuah cinta itu diperlukan kerjasama dari kedua belah pihak, dan diperlukan sebuah maintenance atau dibutuhkan sebuah penjagaan atau apa yang saya katakan ya, perawatan dari cinta itu sendiri. Nah, bagaimana cara merawatnya? Salah satunya komunikasi, saat-saat indah bersama, mungkin bisa jalan berdua sama suami, tinggalkan anak-anak dulu di rumah, membangun kembali komunikasi yang indah, kepercayaan yang indah bersama suami. Lagi gitu ya? Iya, betul sekali. Ya, itu sangat penting karena apa? Intinya dari sebuah rumah tangga ini kan sebenarnya kan dua yang menjadi satu. Nah, kemudian lahirlah anak-anak. Nah, seringkali pada saat anak-anak lahir, fokus orang tua ini seringkali fokus pada anak. Padahal sebenarnya lupa, inti dari keluarga jangan lupa adalah suami istri gitu loh. Inti dari keluarga bukanlah anak-anak. Nah, seringkali orang mengatakan, saya yang penting anak, saya nggak peduli lah suami saya seperti apa, yang penting saya anak. Salah. Karena yang terbaik untuk anak-anak adalah ketika suami istri bersinergi, bersatu. Itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat powerful untuk anak-anak, untuk diri Anda berdua, membangun diri Anda berdua, meningkatkan kapasitas Anda berdua untuk orang-orang di sekitar Anda. Paling penting adalah bersinergi. Ya, kita ke SMS berikutnya dari 8833 malam. Saya mau nanya, bagaimana saya menyayangi istri saya? Setiap kali pulang kerja istri saya marah-marah. Gimana ya? Mungkin kalau istri marah-marah mesti ada sebabnya ya, nggak mungkin tanpa sebab terus dia marah-marah ya. Mungkin kalau bapak ini ya, mungkin kalau bapak mungkin bisa introspeksi diri, kenapa sih istri saya marah-marah? Apa bapaknya pulang telat kah? Kadang-kadang kalau kita sebagai istri yang Bu, kadang-kadang kalau suami kita selalu pulang telat, kita juga nggak seneng ya. Kok ngapain sih? Kok seneng banget sih di kerja? Mungkin bapak bisa introspeksi, kenapa sih istri marah-marah? Ataupun gampangnya kalau pas waktunya senggang, pas istrinya lagi enak diajak ngobrol, mungkin lah coba tanya kenapa sih, mungkin karena mungkin capek. Nah, biasa sih kalau saya juga ya, kalau saya capek saya gampang marah.
Mungkin kalau dia kerjakan semua pekerjaan rumah kan juga nggak gampang ya, banyak banget ya. Maksudnya kerjaan rumah itu kan nggak selesai-selesai. Mungkin karena dia ngerasa kerjanya capek banget, terus anak-anak kadang-kadang juga rame, kadang-kadang seperti itu. Membuat istri itu kadang-kadang nggak ada sebab, cuma marah-marah gitu aja bisa loh seperti itu. Mungkin bapak ada waktu ditemenin lah istrinya, diajak jalan-jalan, diajak ke mall, dia relax gitu. Mesti beda lah mood yang dari naik bisa turun gitu loh, bisa mood yang dari nggak enak itu mesti dia bisa jadi enjoy. Bisa kan cewek rata-rata ya sukanya gitu ya, meskipun cuma jalan-jalan, cuma window shopping tapi sudah seneng gitu. Iya, atau bisa juga diteliti atau ditelusuri Pak dari masa lalu dari istri Bapak ini. Coba ditanya-tanya bagaimana keadaan orang tuanya, terutama ayahnya ya. Biasanya orang yang suka marah-marah mungkin bisa jadi juga kalau memang keterlaluan ya Pak, maksudnya frekuensinya sangat sering gitu, dan Bapak sudah coba lihat tadi yang seperti Bu Ervi sebutkan, apakah dia capek atau tidak. Tapi mungkin nggak peduli baik capek ataupun nggak capek gitu ya, marah mulu gitu kerjaannya. Itu mungkin bisa ditelusuri dari masa lalunya, bisa Bapak lihat. Biasanya orang yang suka marah ini dulunya waktu kecilnya bisa jadi pernah ditolak, sering ditolak sama orang, atau punya orang tua yang otoriter, punya orang tua yang selalu apa-apa salah, sehingga tanpa dia sadari tertanam di dalam alam bawah sadarnya bahwa apapun yang orang lain lakukan semuanya salah. Seperti itu. Bisa juga karena masalah kepercayaan. Dia dulu tidak dipercayai sehingga dia tidak gampang percaya juga dengan Bapak. Atau mungkin juga dia pernah dikhianati. Jadi berbagai macam dampak dari masa lalu yang sebenarnya bisa berakibat pada reaksi apa yang kita lakukan saat ini gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Sebenarnya sih yang paling ideal Bapak dan Ibu datang mencari konselor. Konselor ini bisa siapa saja, tetapi Bapak harus memilih orang yang bisa Bapak percaya dan orang tersebut telah terbukti, sebaiknya suami istri juga ya Pak konselornya ya. Dan pasangan suami istri ini sudah terbukti bahwa pasangan suami istri ini berhasil melalui waktu gitu dengan baik. Dalam artian bisa dijadikan panutan, kehidupan rumah tangganya bisa dijadikan teladan dalam kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu, seperti itu. Jangan sampai nanti Bapak cari konselor atau curhat sama orang, tetapi kehidupan rumah tangganya sendiri orang itu juga berantakan. Iya, diambang perceraian gitu ya misalnya. Jangan sampai yang seperti itu. Jadi Bapak carilah konselor yang terbaik, tetapi untuk sementara waktu mungkin kalau Bapak belum ingin bertemu dengan konselor, hal terutama yang bisa Bapak lakukan adalah memenuhi kebutuhan istri akan cinta. Bapak cari tahu deh, istri itu paling senang diapain sih. Coba Bapak penuhi dulu kebutuhannya akan cinta, dan nanti Bapak akan bisa melihat perlahan-lahan dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Kita ke SMS selanjutnya dari 4305. Assalamualaikum Mbak, saya istri muda, suami saya awalnya tidak tahu suami saya sudah menikah. Ternyata mereka udah punya anak 2, tetapi belum dikaruniai anak perempuan. Setelah pernikahan kami punya anak 2 perempuan, ternyata Tuhan berkehendak mereka juga mendapat sekian tahun kelahiran anak kami. Sekarang suami saya setelah mereka dikaruniai anak perempuan dari istri tuanya, sekarang perhatiannya udah berpaling ke yang tua. Kasihan anak saya, bagaimana supaya suami saya juga peduli sama anak-anak saya? Karena itu juga darah dagingnya. Nah, bagaimana? Dia kembali lagi kepada istri tuanya. Bagi ibu yang ngirim SMS ya, mungkin ini konsekuensi ya ibu ya, menjadi istri muda ya, gak gampang ya. Jadi dimana ibu harus bisa belajar ya, kalau suami membagi ya, mesti kalau sebagai suami kan, kalau dia sudah memutuskan untuk punya 2 istri, dia kan juga pasti bisa bisa mengatur ya untuk waktu untuk istri pertama dan istri kedua. Dan juga kalau seperti saat ini ya, mungkin bisa mau tuntut bagaimanapun ya, mesti kalau suami itu lebih cenderung ke istri pertama ya. Jadi ibu gimana ya, mau itu sudah konsekuensi kenapa kok ibu menjadi istri kedua. Tapi kalau sudah punya anak ya gimana ya, mungkin ibu bisa telepon suaminya ibu, tanyalah kabarnya gimana, pendekatan lagi sama suami ibu, bangunlah
komunikasi lagi dengan suami ibu, dan juga anak-anak lah mungkin suruh telepon bapaknya biar dia juga ingat lah, oh ini dia punya anak seperti gini. Mungkin terlalu berharap banyak juga nggak bisa ya, cuma satu hal ya, bagaimanapun anak-anak ini kan juga menjadi tanggung jawab bapaknya ya. Jadi mungkin kalau dia sudah ke istri pertama itu sudah di mana-mana pun ya rasanya itu rasanya orang kebanyakan seperti itu ya ibu ya. Cuma satu hal yang mungkin ibu lakukan, mungkin ingatkanlah kalau masih ada 2 anak nih yang mungkin butuh perhatian dari suami ibu, butuh kasih sayang. Suatu kali dia bisa membesuk. Jadi 2 anak ini kan nggak sampai kekurangan kasih sayang ya, kasihan kan kalau di mereka sampai kekurangan kasih sayang. Kalau di berita mungkin saya juga gimana ya? Iya, karena kondisi maksudnya berada di posisi ibu, kami sangat memahami bahwa ini bukan posisi yang mudah sebenarnya, dan kami sangat menyadari juga bahwa ini pasti sangat menyakitkan gitu untuk ibu. Cuma ya memang kita juga harus menyadari ya Bu, bahwa ini juga adalah bagian dari kesalahan yang ibu lakukan, dalam artian pada saat ibu memutuskan untuk menikah, mungkin ibu tidak benar-benar mengenal pribadi calon suami pada saat itu ya, calon suami, apakah ibu sudah meneliti dengan benar, maksudnya bibit, bobot, dan bebet. Kadang kita berdalih cinta itu buta, sehingga kita membutakan diri, padahal sebenarnya tidak 100% seperti itu. Karena apa? Toh cinta juga melibatkan seluruh panca indera kita. Jadi sebenarnya pada saat sebelum kita memutuskan untuk menikah, itu sebenarnya kita bisa memutuskan gitu loh, dan kita bisa meneliti terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya terlambat. Tetapi kalau menurut saya saat ini kondisinya sudah terlanjur seperti ini. Tetapi menurut saya tidak ada kata terlambat Bu. Masa depan ibu masih panjang, kesempatan masih terbentang luas. Yang paling penting menurut saya adalah menyadari bahwa ya, saya pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dan bagaimana ibu bisa menghadapi masa depan bersama kedua anak ibu, kedua putri ibu gitu. Bagaimana ibu bisa mendidik kedua putri ibu ini dengan nilai-nilai yang benar, supaya mereka bisa tumbuh besar, tumbuh semakin dewasa, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang sempurna begitu. Kalau menurut saya sih Bu, sebaiknya saat ini kalau boleh ibu ketemu dulu dengan konselor, ketemu dengan kami kalau ibu ada waktu, supaya kita bisa cerita-cerita lebih jauh. Karena kami terus terang kan tidak tahu ya kondisi secara realnya seperti apa, tetapi saya sangat percaya gini loh Bu, orang yang sungguh-sungguh ingin berubah di dalam kehidupannya, tidak pernah ada kata terlambat. Masa depan selalu tetap ada, selalu tetap terbentang luas untuk ibu. Yang penting ibu percaya saja, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ibu. Kalau masalah untuk makan, untuk sekolah, biaya sekolah anak-anak ibu, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong ibu. Ya, kita ke SMS berikutnya dari 7654. Selamat malam, ya malam. Saya seorang ibu yang telah pisah dengan suami 5 tahun. Ya. Saya masih berharap kami bisa bersatu, tapi dari suami saya tidak ada harapan untuk kembali. Terkadang saya sudah berhenti berharap, mungkin kami tidak berjodoh. Bagaimana saya menemukan kebahagiaan itu? Apa harus saya melepaskan suami saya dengan wanita lain? Mungkin dia lebih bahagia. Iya, saya pernah mendengar kisah, bahkan pernah menjadi bintang tamu dalam acara ini 2 tahun yang lalu ya. Ada seorang wanita, seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya selama 23 tahun, dan pada akhirnya tahun yang ke-23 suaminya pulang kembali. Saya juga pernah, New Life juga pernah kedatangan bintang tamu dari Bandung, seorang bapak yang telah meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya juga dia bisa kembali. Jadi menurut saya tidak ada yang mustahil Bu. Yang paling penting adalah ibu memastikan bahwa ibu tetap bereaksi dengan benar dalam hal ini. Kapan ada kesempatan, ibu hubungin suami ibu, berikan dia, berkati dia gitu, tetap memberikan dia harapan yang terbaik, maksudnya doakan dia untuk yang terbaik gitu. Saya sangat yakin dan percaya Bu, yang namanya perselingkuhan, suatu saat pasti ada yang namanya pertengkaran juga. Secantik-cantiknya istri muda,
sesempurnanya istri muda gitu ya, kalaupun suami ibu sudah menikah lagi, saya sangat yakin dan percaya bahwa ada saatnya di mana mereka juga pasti akan mengalami clash, mengalami situasi yang nggak enak. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu sebenarnya itulah kesempatan yang terbaik untuk ibu gitu loh, untuk ibu bisa merebut kembali hati suami ibu. Nah, jangan sampai kadang-kadang kita wanita kan karena udah terlanjur disakiti, kadang begitu suami kita pulang malah kita omel-omelin gitu. Jangan sampai ibu memberikan reaksi yang salah seperti itu. Tetapi kapan ada kesempatan tetap layani suami dengan baik, tetap berikan suami cinta yang terbaik. Kapan ada kesempatan untuk menghubungi suami, telepon, berikan kata-kata yang mendukung, kata-kata yang membangun, tetap lakukan yang terbaik, Bu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa gak ada yang mustahil kok, Bu, untuk ibu tetap berharap suami ibu kembali. Ya. Nah, ini ada SMS terakhir dari 2331. Malam sahabat New Life. Selamat malam juga. Malam sahabat. Kita masih berada pada tahap awal, yakni pacaran. Yang kita jalani adalah hubungan jarak jauh. Apa sih saran buat kami untuk mencapai kebahagiaan nantinya? Yang muda-mudi ini. Yang masih pacaran ya. Ada kalanya cari waktu untuk bisa ketemu bersama, untuk bisa ngobrol. Beda lah hubungan antara cuma via telepon sama kalau kita ketemu gini. Kalau via telepon mungkin pada saat marahan gitu kita nggak bisa lihat jelas ya gimana sih reaksi pasangan kita, apa sih yang dia lakukan. Tapi pada saat kita ketemu gini ya, kalau pas lagi marah kan, lagi senang, kita bisa lihat dengan jelas gimana sih reaksinya gitu ya, kelihatan banget kan. Jadi nggak, kalau memang hubungan jarak jauh sih nggak enaknya kan berat di ongkos ya. Ongkosnya mesti ongkos telepon juga mahal. Tapi ada kalanya carilah waktu untuk bisa bertemu berapa hari gitu, menjalin hubungan berdua, biar tahu gimana sih aslinya pasangan kita, apa sih yang dia senengin gitu. Gitu. Ya, perbincangan padahal semakin seru saja, tapi berhubung waktu juga harus memisahkan kita. Nah, sebelum kita menutup, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Ibu Ervi buat pemirsa. Dari saya, kebahagiaan sejati itu semua berawal dari hati, hati kita. Apa yang ada dalam hati kita itulah yang akan menjadi kebahagiaan. Kalau dari Bu Dita? Iya, jangan mengandalkan kebahagiaan dari hal-hal yang di luar diri kita. Uang, kekayaan, jabatan, ketenaran, nama besar, orang lain yang kita harapkan bisa membahagiakan kita seringkali justru membuat kita kecewa dan seringkali justru malah membuat kita putus asa. Berharaplah pada sumber kebahagiaan sejati, yaitu Tuhan. Wow, luar biasa sekali malam ini. Terima kasih buat narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat nilai-nilai yang dibagikan kepada kami dan juga pemirsa, dan terima kasih buat hatinya. Ya, terima kasih buat pemirsa yang sudah berpartisipasi mengirimkan SMS kepada kami. Namun kami mohon maaf tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa, apabila pemirsa ingin mendapatkan jawaban atas permasalahan Anda, bisa menghubungi kami di nomor yang sama, di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New Life.